Tanpa Rungu, hentikan kereta. Ada apa Kanjeng Ratu? Kenapa berhenti? Aku harus ke Parangkusumo, Tapak Dento. Kalian tidak bisa ikut. Kami mengerti Kanjeng Ratu. Karena kita sudah sampai di tlatah Laut Kidul. Kalian langsung saja kembali ke keraton. Biar aku dan Tanpa Rungu yang ke Parangkusumo. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ratu. Dan katakan pada Cundomanik, aku baru akan kondur kalau urusanku di Parangkusumo sudah selesai. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ratu. Tanpa Rungu, kita ke Parangkusumo. Ayo! Sembah hormat saya, Nyi Roro Kidul. Sembah dan hormat saya, Kakang Panembahan Senopati. Ada apa, Kakang Panembahan Senopati? Kenapa? Sang Ratu Kidul sedang dalam perjalanan ketika tiba-tiba ia merasa ada suara memanggilnya. Ia berhenti, menatap Cakrawala, dan memberitahu para pengikutnya bahwa ia harus menemui sosok yang memanggil itu. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pantai, tempat pertemuan takdir menunggunya. Di sana, ia bertemu Panembahan Senopati Mataram, yang datang membawa permohonan, petunjuk untuk menundukkan Ki Ageng Mangir. Iya, Nyi Ratu. Sudah beberapa orang senopati terbaik, dan berbagai perang digelar. Mangir tetap saja sebagai pemenangnya. Lalu apa yang Kanda Panembahan harapkan dari Laut Kidul? Membantu perang seperti zaman Perang Pajar? Tidak, bukan itu. Lalu apa? Hanya melihat apakah Putri Pembayun berhasil mengemban tugasnya. Kanda Panembahan Senopati, kalau memang strategi perang yang lazim dipakai sudah tidak mampu lagi mengalahkan pertahanan musuh, aku kira tidak ada salahnya mengirimkan Putri Pembayun sebagai mata-mata dijalankan. Tapi Kanda Panembahan harus ingat bahwa tugas mata-mata sangat berat dan sangat berbahaya. Mampukah Putri Pembayun yang biasa mukti wibowo di keraton menghadapi bahaya? Pembayun akan dikawal oleh sesepuh Mataram, yaitu Ki Curug Martani, sebagai kepala rombongan. Putraku Purbaya, Ki Mung sebagai mata-mata terbaik, dan beberapa orang prajurit terbaik Mataram yang menyamar sebagai penabuh gamelan. Saya kira Pembayun dikelilingi oleh orang-orang kuat. Baik, berarti boleh dicoba, Kanda. Mohon dilihat, apakah Putri Pembayun berhasil dengan tugas yang diembannya? Para niaga, sambutlah Ki Ageng Mangir yang akan menari bersama saya. Silakan Ki Ageng. Tangkap dia! Dia tidak bersenjata! Hei,
Ada apa ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Sang Ratu Kidul, dengan kemampuannya melihat masa depan, memberi jawaban yang penuh misteri. Senopati akan berhasil jika ia melibatkan Putri Pembayun, putrinya sendiri, dalam strategi tersebut. Jawaban itu membuat Senopati puas. Ia pergi tanpa menunggu, tak menyadari bahwa Sang Ratu Kidul sebenarnya belum sempat mengungkapkan seluruh kebenaran yang telah ia lihat. Sang Ratu hanya bisa memandang kepergiannya, menyimpan rahasia yang tak terucap di dalam hatinya. Serang! Serang! Kalian semua licik! Kalian jebak aku dengan tayub! Tangkap dia! Lepaskan saya! Lepaskan! Kurang ajar! Lepaskan saya! Kalian semua pengecut! Kurang ajar! Ya, itulah yang akan terjadi. Bagaimanapun juga Ki Ageng Mangir berontak, ia tetap akan menjadi tawanan Mataram. Saya ingin segera menyampaikan kabar gembira ini pada putriku Pembayun, agar tugas yang diembannya berhasil. Terima kasih, Nyi Ratu. Aku mohon mundur. Kanda, tunggu. Kanda Panembahan, tidak inginkah mendengar kelengkapan jawaban dariku? Sudah, Nyi Ratu, sudah cukup. Saya tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembira ini pada Pembayun, Ki Juru Mertani, dan putraku Purbaya, agar tugas telik sandi barang tayub segera dilaksanakan. Aku mohon pamit. Kanda Panembahan? Maaf, Nyi Ratu, aku harus ngedaton. Setelah urusan Mangir, kita bertemu kembali. Kenapa Kanda Panembahan Senopati tidak mau mendengar apa yang harus dia dengar dulu tentang penugasan Putri Pembayun? Masih ada yang harus didengar, Sang Prabu. Masih ada yang harus didengar. Gusti Ayu! Gusti Ayu! Kenapa Kinasi? Raden Bayu Samudra tidak ada di kamarnya, Gusti Ayu. Tidak ada di kamarnya? Kasih Dawu, Gusti Ayu. Kemana dia? Ayo, Nyi. Tolong bantu aku membawa keranjang ini. Baik, Nyi. Kang Bo, mohon maaf Kang Bo kalau kami mengganggu. Ada apa, Adi Yudo Turonggo? Hanya ingin bertanya Kang Bo. Kang Bo dari mana? Kenapa batal menghadiri pendadaran? Iya, dan apa yang dibawa Nyi Birah, Bunda? Anu Ambarwati, Bunda ada urusan yang sangat pribadi. Lebih baik jangan tanyakan sesuatu dahulu dan tolong tinggalkan Bunda. Iya, Bunda. Dan Adi Yudo Turonggo, lebih baik kamu istirahat dulu. Percayalah, saya akan datang di pendadaran besok. Baik Kang Bo, pamit mundur. Bayu Samudro, bangun. Tinggalkan kamar ini.
Tidak! Aku harus tetap di kamar menunggu Ayu Skarsari datang. Tidak, Bayu Samudro. Kau tidak boleh menunggunya. Ini akan menjadi bencana bagimu. Tidak! Aku akan tetap menunggu. Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Ya! Ya! Bangun Bayu Samudro, kuberi kau kekuatan baru, marah dan nafsu. Taruh keranjang ini di sudutnya. Iya, Den Ayu. Sudah, kalian boleh keluar. Baik, Gusti. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Katakan, siapa kamu ini sebenarnya? Benarkah kamu ini? Aku tidak ingin apa yang kudengar ini benar. Bayu Samudro, hanya kamu yang bisa menjawab siapa kamu ini sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya, Bayu? Siapa kamu sebenarnya? Dinda benar-benar ingin tahu siapa Kanda? Iya, Bayu. Iya. Aku ini kekasihmu, Ayu Skarsari. Aku calon suamimu, ayah dari anak-anakmu. Iya, Bayu. Iya. Itulah yang aku harapkan. Itulah yang aku impikan. Kamu ini anak kandungku, Bayu Samudro. Tidak. Itu tidak benar. Tidak mungkin Kanda ini putra Dinda. Anak dari siapa? Mana mungkin Bayu Samudro, anak juragan Soco yang hidup di desa, menjadi anak seorang Garwo Tumenggung? Tidak. Itu tidak benar. Lihat keranjang ini. Lihat apa yang ada di dalamnya. Popok dan selimut bayi. Tapi, keranjang, popok, dan selimut bayi tidak membuktikan apa-apa. Keranjang dan popok selimut bayi itu adalah perlengkapan yang kugunakan untuk membuang bayi yang kulahirkan, Bayu Samudro. Dinda pernah membuang bayi? Bayi anak kandung Dinda sendiri? Iya. Tapi itu semua karena terpaksa. Terpaksa karena kami takut pada kutukan Nyi Bingit. Baik. Dengar apa yang kukatakan. Bayi yang ada dalam perut istrimu akan jadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya.
Itu kutuku! Mengerikan sekali. Iya, mengerikan sekali. Itulah sebabnya Kanda Tumenggung yang ketakutan memutuskan agar bayi yang kulahirkan dibuang dan dibunuh. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cinta kasih kita melekat padanya. Sebab kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya Kanda, Dinda mengerti. Tapi tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada. Dan bayi yang tak berdosa itu benar-benar dibuang. iya, bayi malang itu direnggut dari tanganku sesaat setelah dilahirkan. Cukup Bayu Samudro. Jangan dengarkan cerita Ayuskasari. Tinggalkan dia. Tidak. Aku harus tahu persis ceritanya. Aku harus tahu bahwa Ayuskasari bukan ibu kandungku. Huh? Ayuskasari ibu kandungmu. Tinggalkan dia. Tidak. Diam. Diam. Terlalu kejam. Gara-gara takut kutuk, Gusti Tumenggung jadi cepat ingnalar. Sempit berpikir. Saya tidak mengerti kenapa Gusti Tumenggung jadi setega itu pada putranya sendiri. Ya, itu terjadi 8 tahun yang lalu, Bayu Samudro. 8 tahun yang lalu? Iya. Itu berarti bayi itu bukan saya. Bukan Kanda. Bukan Bayu Samudro. Bayu Samudro bukan anak kandungmu Ayuskasari. Sementara itu, di Kaku Temenggungan, Bayu Samudro dikejutkan oleh kedatangan Dewi Ayu Sekarsari, yang mendesaknya untuk mengungkap jati dirinya. Ketika Bayu akhirnya berbicara, Dewi Ayu terguncang, ia adalah anak kandung Bayu sendiri. Kenyataan itu membuat Dewi Ayu memutuskan bahwa hubungan mereka tidak boleh berlanjut. Kata-katanya mengguncang jiwa Bayu Samudro, membuat dirinya terperangkap dalam pertarungan batin antara sisi baik dan jahat. Saat konflik itu memuncak, muncul Ratu Gendeng Permoni, sosok yang melihat potensi kegelapan dalam diri Bayu. Dengan licik, ia membujuk Bayu untuk memilih jalan kelam, menghapuskan sisa-sisa cahaya dari hatinya. Kenapa? Bukan anak juragan Soco, tapi Bayu Samudro yang berdarah bangsawan. Iya, Ayuskasari. Bayu Samudro memang berdarah bangsawan, tapi darah bangsawan yang seharusnya tetap dirahasiakan. Darah bangsawan yang tetap harus dirahasiakan? Iya. Aku ini putra Ratu Kidul. Putra Ratu Kidul? Iya. Bunda Ratu sendirilah yang memberiku nama Bayu Samudro. Lalu kenapa Bayu Samudro yang putra Ratu Kidul bisa menjadi anak angkat juragan Soco? Itu karena tugas kesatriaan yang harus kulakukan. Tugas kesatriaan? Iya. Dan kelihatannya tugas utama kesatriaanku adalah kedatanganku yang tepat ketika Katemenggungan dilanda bencana.
Kalau memang benar Bayu Samudra... Di tengah hiruk-pikuk itu, berita tentang hubungan Bayu dan Dewi Ayu sampai ke telinga Ratu Brangah. Ia bergegas ke Kaku Temenggungan, hanya untuk disambut oleh Ratu Gendeng Permoni yang telah bersiap dengan pasukannya. Pertempuran nyaris pecah, tetapi kehadiran Mata Belong, seorang mata-mata cerdik, membawa kabar yang membuat Ratu Gendeng Permoni mundur sementara waktu. Sebelum pergi, ia memberi perintah pada Mata Belong untuk tetap mengawasi segala yang terjadi di Kaku Temenggungan. Benar adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan! Bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Saja nih Ratu, tapi bayinya, bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan punya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk, tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Nyi Ratu, mohon ampun Nyi Ratu. Si Mata Belok menyerang hamba secara tiba-tiba dari belakang, Nyi Ratu. Budak Sari, Sardelo, hajar si Mata Belok. Serang! Mata Belok, Hamba Nyi Ratu. bisa kamu pastikan seisi Katemenggungan tidak melihat dan tidak mendengar ribut-ribut yang kita buat? Mereka tidak melihat apa-apa, Nyi Ratu. Yang mereka lihat dan mereka rasakan hanyalah angin yang melanda halaman. Mereka tidak tahu kalau angin kencang itu adalah ribut-ribut yang kita buat, Nyi Ratu. Bagus, kamu kembali berjaga di luar dan aku kembali... Namun, ketika Ratu Gendeng Permoni kembali untuk menguasai keadaan, ia mendapati Bayu Samudra telah menghilang. Dalam keheningan, ia mencuri dengar percakapan antara Dewi Ayu dan Nyi Birah, yang berencana menemui Sang Ratu Kidul untuk mencari jawaban atas teka-teki kehidupan mereka. Mendengar rencana itu, Ratu Gendeng Permoni tak membuang waktu. Ia segera bersiap menuju kediaman Sang Ratu Kidul, ditemani kuda perkasanya, dengan niat mengguncang nasib yang sudah dirajut para dewa. Semua itu pasti gara-gara angin ribut aneh itu, Den. Tidak, Nyi. Lalu kenapa, Den? Bayu Samudra pergi ke Segoro Kidul, Nyi. Segoro Kidul? Untuk apa? Mau menghadap Nyi Ratu Kidul, Nyi. Mau menghadap Kidul? Ada keperluan apa Den Bayu Samudra menghadap Nyi Ratu Kidul? Bayu Samudra ingin membuktikan bahwa ia bukan putra kandungku, Nyi. Ia ingin membuktikan bahwa ia putra kandung Nyi Ratu Kidul, seperti yang diyakininya.
Kalau begitu, itu jalan keluar, Den Ayu. Itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Tapi apa? Apa jadinya kalau Bayu Samudra benar-benar putra kandungku, Nyi? Seperti yang dikatakan Radina terus dan Bosupo, pembantu juragan Suco. Ya, kalau begitu, Den Ayu harus mundur. Begitu pula dengan Raden Bayu Samudra. Den Ayu dan Raden Bayu Samudra seharusnya berpelukan sebagai seorang ibu dan anak. Nyi, itu yang seharusnya terjadi. Tapi apa, Den Ayu? Apa yang seharusnya dihindari itu sudah terjadi, Nyi. Aku dan Bayu telah kami Tidak, Den Ayu. Itu seharusnya tidak terjadi, Den Ayu. Aku harus mencegah Bayu Samudra bertemu dengan Kidul.